Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarna bittaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Siswa-siswi baru SMA Negeri 7 Tasikmalaya, perkenalkan, nama Bapak Wildan Wildani SPD, guru PAI SMA Negeri 7 Tasikmalaya, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Semoga semuanya selalu ada dalam kesehatan, keberkahan, menuju sepentas yang juara lahir batin. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang remaja religius. Apa itu religius? Religius adalah sifat seseorang di mana sikap dan tindakannya didasarkan pada kepercayaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu, apa saja ciri remaja religius? Yang pertama yaitu tekun ibadah. Agama merupakan way of life, jalan hidup, suatu jalan yang konkret, karena agama merupakan mengajarkan aturan-aturan kehidupan manusia yang dapat dijadikan pedoman hidup manusia. Dan agama itu sangatlah penting karena merupakan sumber moral dan petunjuk kebenaran. Tetapi memiliki agama saja tidak cukup, karena agama harus disertai dengan ibadah sebagai bentuk cinta dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut ke ciri remaja religius yang kedua, kita harus mengetahui dulu definisi ibadah itu sendiri. Secara bahasa, ibadah berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut isyarat atau istilah, ibadah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, sudah sepantasnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan Allah menciptakan kita yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kami menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siswa-siswi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah terbagi menjadi 3. Yang pertama, ibadah hati, ibadah qalbiyah. Contohnya rasa khauf, takut, roja, mengharap, mahabbah, cinta, tawakal, ketergantungan. Yang pertama, berkeyakinan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua,
cinta kepada Allah. Yang ketiga, takut kepada Allah serta mengharapkan rahmat-Nya. Yang keempat, inabah, kembali kepada Allah. Yang kelima, tawakal dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kedua yaitu ibadah lisaniyah. Contohnya membaca tasbih, tahlil, takbir dan tahmid. Yang kedua, mengucapkan syahadat. Yang ketiga, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bersumpah dengan nama Allah. Yang kelima, berdoa dan minta pertolongan kepada Allah. Yang keenam, dakwah, menyiarkan agama dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu ibadah badaniyah. Contohnya, yang pertama mendirikan solat, yang kedua menunaikan zakat, yang ketiga puasa Ramadan, yang keempat haji ke Baitullah bagi yang mampu, yang kelima berjihad di jalan Allah, yang keenam bernazar untuk Allah. Selain itu, ibadah juga dikategorikan kepada dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah adalah segala jenis peribadahan kepada Allah yang keseluruhan tata caranya telah ditetapkan oleh Allah sebagai pembuat syarak. Manusia tidak berhak mencipta ibadah jenis ini, misalnya sholat, puasa, zakat, akikah dan kurban. Yang kedua, ibadah ghair mahdhah, yaitu segala jenis peribadatan kepada Allah dalam pengertian yang luas. Syarat diterimanya ibadah. Ibadah disyaratkan harus benar, yaitu dengan memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Yang pertama, ikhlas karena Allah semata, bebas dari dosa besar, bebas dari syirik besar dan kecil. Ini merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah. Karena itu harus ikhlas beribadah hanya untuk Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Yang kedua, ittiba, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Kita dituntut wajib taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya dan meninggalkan bid'ah atau ibadah yang diada-adakan. Alasan perlunya ibadah, yang pertama, kita manusia memang diciptakan untuk ibadah, sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita, yaitu untuk beribadah. Yang kedua, ibadah sebagai tanda syukur atas diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, konsekuensi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ibadah merupakan tugas yang harus ditanamkan oleh setiap rasul kepada umatnya. Yang kelima, Allah salah satunya yang tepat untuk disembah karena Dia Maha Kuasa. Yang keenam, adanya ajab-ajab di akhirat bagi orang-orang yang tidak mengabdi kepadanya. Siswa-siswiku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita menuju menjadi manusia yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.